Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal untuk apa sih pabrikan mendesain motor. Apa benar motor itu didesain semaksimal mungkin, seberat mungkin, sehingga motor itu cocok untuk lebih cocok untuk bawa barang daripada bawa orang. Pendapat penulis ingin bahas ini itu karena ada yang komentarnya sih awalnya, jangan menjelek-jelekan produk ya, kalau nggak tahu. Saya ketawa sendiri lihatnya, misalnya kayak gitu. Mas Mukhlisin ya. Nah, dia nggak jawab pertanyaan penulis. Jelaskan dong kalau misalnya tahu ya. Dia nggak jawab. Ada yang komen lain, dia terus ngomong ya, menjelaskan ya. Pabrikan itu kalau buat motor itu dirancang untuk bawa barang. Jadi nggak didesain untuk bawa penumpang, tapi biar bisa bawa barang banyak. Alasannya gitu. Jadi NMAX itu disebut suspensinya keras, nggak nyaman itu karena untuk bawa barang. Barang apa dulu ya? Ya ada ya beberapa pendapat emang ngomong gitu, kalau motor suspensinya keras maka motor itu desainnya untuk bawa barang. Kan Yamaha dulu terkenal keras ya suspensinya ya. Yamaha Mio itu kan keras. Karena ada yang orang ngomong gitu. Mungkin nggak pernah ngerasakan Yamaha yang lainnya, karena nggak semua Yamaha keras ya. Ada yang empuk. PKR, Triton itu lumayan empuk. Ya yang MX King gitu juga lumayan empuk, malah kembuan ya sampai jeblok suspensinya. Iya, salahnya orang punya pendapat gitu ya, ngotot untuk bawa barang. Penulis bahas soal, ya aku khusus NMAX dulu lah. Di NMAX ini ada bagasi besar ya. Bagasi berapa liter ya? 25 liter kalau nggak salah. Gede bagasinya. Mungkin karena bagasi gede itu dianggap daya muat NMAX itu gede. Enggak ya, salah. Daya muat NMAX itu maksimum 5 kg. Itu loh di tulisan situ loh. Bagasi depan ini 1,5 kg. Bagasi yang bawahnya jok ini 5 kg. Jadi maksimal barang bawaan adalah 6,5 kg. Nggak cocok ya disebut motor bawa barang. Lagi pula barangnya bawanya gimana? Misalnya bawa kerdus gitu. Spakbornya NMAX ini susah untuk nali. Kurang panjang, kurang ke depan. Beda sama bebek. Kalau bebek itu bagasi itu sampai samping, pegangan itu sampai samping. Enak untuk ngikat barang. Kalau di NMAX susah mau untuk tempat ikatan barangnya di mana.
Jadi apa ya, mau naruh kerdus di belakang untuk nali itu loh susah. Mungkin harus bongkar jok dulu ya, kasih tempat sangkutan khusus untuk barang, baru itu bisa mantap. Kalau nggak gitu sulit untuk bisa apa bawa barang di handbag itu. Bagasi ya nggak rekomendasi karena maksimal loh 5 kg. 5 kg itu barang apa? Beras ya. Beras 5 kg wes titik satu tok. Walau mungkin secara fisik bisa muat 25, tapi ya mampunya apa 5 kg tok. Jadi salah ya ngomong apa NMAX itu didesain untuk angkut barang itu ya. Jadi untuk angkut barang pun ya nggak pas ya. Misalnya orangnya 75 kilograman lah rata-rata. Orang Indonesia tingginya beratnya berapa sih? Anggap aja 75 lah. 85 65 lah. Suami istri 85, suami 85, istri 65, anggap gitu. Terus mungkin sama anak juga boncengan. Jadi totalis tambah 25 atau tambah 35. Saya nggak banyak ya, 85 tambah 65 berapa? 150 ya. Tambah 35 185. Iya, ringan ya. Daya muat motor biasanya ya 150 kg gitu, enggak sampai tinggi-tinggi amat. Ya segitu itu sebenarnya masih dalam jangkauan normal ya, karena ya motor ini mestinya nggak didesain untuk orang yang beratnya 100 kg kali 2 ya 200 kg. Kalau itu yang naik ya itu sudah jedoknya bukan karena pernya kurang keras, tapi karena desain shock breakernya yang single action itu loh, itu yang bikin jedok. Nggak masuk akal ya kalau dibilang NMAX ini didesain untuk bawa barang. Bagasinya loh, bagasi ringkih lah istilahnya. Nah, cuma 5 barang bagasi segede itu, barangnya cuma 5 kg. Beratnya maksimal itu kecil banget itu ya. Laptop aja beratnya ya 2,5 kg lah ya. 2 laptop sudah 5 kg hampir ya. Tas ransel isi pakaian 5 kg mungkin ya mungkin isinya pakaian semua cocoknya ya. Yang jelas bukan untuk bawa barang kan ini. Sangkutan barang loh, depan nggak ada. Jadi dibilang NMAX untuk bawa barang itu nggak cocok. Ditaruh belakang juga nggak cocok, nggak bisa untuk bawa barang. Tengah ini juga nggak bisa untuk bawa barang. Apa beras tumpuan bensin itu, masa ya beras ditaruh di atas tutup bensin, ya resiko rusak ya. Mungkin bisa, mungkin ada yang coba, tapi ya gak adune lah, bukan untuk pijakan barang. Beda sama motor bebek kayak apa Satria gitu, bawa beras mungkin cocok ya. Tapi kalau NMAX ini kan tangki bahan bakar. Lek merosot ngisor ya apa? Ya asumsi seperti itulah yang apa perlu dibasmi. Terus bahas yang komentar selanjutnya.
kan ngomongnya gitu, jangan nyalahkan produk ya, jangan menjelek-jelekkan produk. Tapi dia sendiri ngomong itu pabriknya itu anu ya, kalau mendesain untuk bawa barang, nah itu kan berarti menjelek-jelekkan pabriknya loh. Ya sama saja lah ya, nggak ngerti ya, sama-sama menjelek-jelekkan. Sebenarnya sih penulis bukan menjelekkan produk ya, menjelekkan yang buat produk. Nah kalau orang si Mas Mukhlisin ini ngomong pabriknya tujuannya untuk apa, barang banyak, untuk desain NMAX ini sebagai motor barang. Nah sebenarnya sama saja, menghina ahli pabrikannya sebagai ahli yang bodoh, sama saja, nggak ada bedanya. Niatan pabrikan untuk bikin suspensi yang nyaman untuk orang, bukan untuk barang, itu sudah kelihatan kok. NMAX rilis pertama yang suspensi tanpa tabung kan keras. Nah itu begitu muncul yang versi tabung tahun 2017 kalau nggak salah, itu dikurangi, dibuat lebih empuk. Terus versi 2018 masih ada keluhan keras, preloadnya dihilangi. Sekarang masih ada keluhan keras, dikasih suspensi yang bisa disetel preloadnya. Nah berarti itu kan sudah ada usaha untuk bikin motor nyaman untuk penumpang, untuk orang, bukan untuk barang. Ya aneh lah kalau sampai muncul komentar-komentar seperti itu. Kalau niat bawa barang ya mestinya dipermudah bawa barang di NMAX, tapi ternyata enggak. Ya bagasi itu aja, bagasi bawa jok ini aja besar, tapi itu ya maksimal 5 kilo, bukan untuk bawa barang yang banyak gitu. Bukan untuk ngangkut beras, bukan untuk ngangkut galon, ya untuk ngangkut tabung paling ya tabung 5 kilogram. Nggak bisa untuk yang lain. Yang motor-motor lain pun sama sebenarnya ya, kayak Vario gitulah, sering kan ditunjukkan bawa galon, tapi sebenarnya nggak cocok juga untuk bawa barang. Karena apa? Nah, kalau lihat polisi tidur kan gampang mentok toh. Apalagi kayak Honda Beat itu, yang PCX juga nggak didesain untuk bawa barang. Disebutkan, didemokan, PCX diperkenalkan pakai 3 tingkat kekerasan per ya. Itu kan yang tingkat pertama itu untuk orang satu, yang tingkat kedua itu untuk orang dua, boncengan berdua. Nggak ada disebut untuk bawa barang. Aneh ya kalau sampai barang itu motor itu disebut untuk desain bawa barang. Desain maksimalnya NMAX ini pun nggak tinggi amat. Pengen buat suspensi NMAX mentok itu ya sebenarnya gampang. Beban NMAX itu nggak bisa berat-berat amat. 200 kilo itu sudah maksimal. Lebih dari itu mentok. Mentok kenapa? Mentok karena suspensinya single action, pernya juga walau termasuk keras untuk sendirian, tapi nggak termasuk keras untuk beban bawa barang. Yang bikin gak nyaman itu bukan hanya soal per saja. Stopper desain engine mounting yang bikin stoppernya ngaco itu yang jadi masalah. Juga desain shock breaker yang single action itu juga bikin masalah. Jadi kerasnya NMAX itu beda dengan kerasnya Mio J, itu beda. Mio J pernah nulis, waduh, atas temenan ya. Kalau ini dinaiki paling
masih amblek lah kayak suspensi asli ya. Iya, yang apa penulis nggak setuju kalau apa NMAX itu disebut keras sengaja gitu, nggak setuju. Jelas bahwa NMAX itu keras karena desainernya nggak mampu bikin empuk. Keras karena maksa pakai suspensi yang kuno, desainnya kuno. Padahal zamannya sudah double action masih pakai suspensi single action. Engine stoppernya juga bermasalah. Wah, hujan wis. Ya wis lah, gitu aja penulis akhir. Cuma pengen ngomong gitu dok. Ya, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.